رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الخيرات والبركات وتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، أما بعد. Para jamaah PPME Al-Hikmah dan Ha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Suci, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini, di dalam bulan suci Ramadan, kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali di program bulan suci Ramadan yang sama-sama kita cintai ini. Dan tak lupa salawat beriring salam kita junjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kemunafikan, dari zaman kemusyrikan, dari zaman kehancuran, dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti kita nikmati pada saat ini. Alhamdulillah. Para jamaah PPME Al-Hikmah dan Ha serta para penonton lainnya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema atau judul yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini yaitu berjudul tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling dermawan. Jadi judulnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan. Para jamaah PPME Al-Hikmah dan Ha dimanapun Anda berada, serta para teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah.
Apa kabar? Semoga kita semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita tetap bersemangat dalam beribadah, walaupun situasi dan kondisi saat ini tidak seperti biasanya. Yang penting dari itu semuanya, kita tetap selalu beristiqomah. Tetap selalu beristiqomah di dalam menunaikan ibadah puasa ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan sampai saat ini. Dan juga saya berharap mudah-mudahan di hari-hari puasa ini jamaah semuanya sudah lebih mantap lagi. Mantap fikirannya, mantap niatnya, bahkan lebih mantap lagi fisiknya. Karena di awal puasa kita sudah mampu atau sanggup melaksanakannya. Tentunya untuk hari-hari berikutnya kita akan lebih sanggup lagi. Para jamaah PPME Al-Hikmah Denha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah PPME Al-Hikmah Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk menyingkat waktu ataupun acara berikutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu
memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah PPME Al-Hikmah Danha serta para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebagaimana telah kita sebutkan dari pertama tadi, judul yang ingin saya sampaikan adalah berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling dermawan. Kata dermawan dalam istilah bahasa dapat kita artikan sebagai pemurah atau murah hati. Sebagai pemurah atau murah hati. Atau juga dapat kita artikan orang yang suka berderma. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i atau istilahan, dermawan adalah memberikan sebahagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan harta dengan tidak mengharapkan imbalan ataupun tidak ada paksaan, dengan memberikan secara keikhlasan. Itu yang dimaksud dengan dermawan. Dalam bahasa Arab biasanya ada kata sifat, disifatin. Orang yang dermawan itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan jawadun, atau kata lain khayyirun, atau kata lain karimun, atau thayyibun, atau disebut juga dengan muhsinun, atau kata lain disebut juga dengan sakhiyun, atau samhun, atau syahmun, atau mi'ta'un, atau juga dengan kata lain disebut dengan bastul yadain atau basitul yadain. Jadi dalam bahasa Arabnya merupakan kata sifat bahwa orang yang dermawan itu, sudah saya katakan tadi, dikatakan disebut sebagai kata-kata bahasa Arab yang telah saya sebutkan tadi. Seperti saya katakan jawadun, ya, khairun, karimun, tayyibun, muhsinun, sakhiyun, samhun, syahmun,
mi'ta'un atau bastul yadain. Ini yang disebut dengan dermawan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau lebih tampak dan lebih jelas lagi ketika dalam bulan suci Ramadan. Ketika pada waktu itu Jibril datang membesuk beliau setiap malam di malam-malam bulan suci Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan daripada orang yang dermawan tersebut. Sampai-sampai angin yang sepoi-sepoi itu kalah dengan kedermawanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para jamaah PPMI Al-Hikmah Denha serta teman-teman para pemirsa dimanapun Anda berada. Hadis ini menjelaskan kenapa Nabi dikatakan orang yang paling dermawan. Sampai-sampai kedermawan beliau itu mengalahkan angin yang sepoi-sepoi. Berarti di sini kedermawanan beliau ketika datang bulan suci Ramadan, beliau artinya tidak menunggu-nunggu atau tidak menunggu waktu atau tidak menghitung-hitung waktu. Bahkan kedermawanan beliau ketika beliau melakukan dermawan atau menyumbangkan sesuatu, beliau tidak tertunda-tunda atau tertatih-tatih. Langsung beliau, artinya mendermakan beliau. Jadi saking dermawannya beliau. Pernah diceritakan pada suatu hari, contoh dermawan beliau. Ada seorang ibu-ibu tua datang kepada Rasulullah dan memberikan namanya burdah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan burdah. Burdah itu biasanya orang yang pakai baju seperti ini, baju abaya panjang, setelah itu dipakaikan untuk yang di luarnya. Bisa jadi seperti kalau kita melihat di Masjidil Haram, biasanya imam-imam para Masjidil Haram seperti Abdurrahman Sidis, Syarim dan lain sebagainya itu memakai burdah. Ataupun di dalam orang Mesir itu Azhar itu ada namanya kakulah. Jadi ketika kita memakai baju seperti ini, itu ada baju di luar lagi. Itu namanya burdah. Pada waktu itu ibu-ibu yang tua ini datang kepada Nabi dan memberikan hadiah kepada Rasulullah. Di mana pada waktu itu burdanya sangat indah dan ganteng dan bersih. Sampai-sampai tenunan beliau itu dikatakan oleh perempuan itu, ya Rasulullah, ini burda ini yang tenunan yang ada dalam burda ini itu dari tangan saya sendiri. Lantas betapa senangnya Rasulullah, senang dan bahagianya diberikan oleh ibu-ibu tua. Dan pada waktu itu dipakailah. Setelah beliau memakai dengan senang dan girangnya, datang seorang laki-laki dan meminta baju yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi dalam keadaan senang dan bahagia, langsung dilepaskan oleh Nabi dan diberikan kepada si fulan
atau laki-laki yang meminta burda tersebut. Lantas para jamaah, para sahabat pada waktu itu mungkin perasaan kita, wah ini orang kayaknya kurang beres gitu. Sedangkan Nabi bahagia. Kok ini langsung dipinta? Belum lagi Nabi baru dipakaikan, sudah dipinta oleh laki-laki tersebut. Lantas para sahabat berkata kepada beliau, "Ya rajul, wahai laki-laki, kenapa Anda kok meminta kepada Nabi? Sedangkan kamu kan tahu, Nabi kalau dipinta nggak mungkin Nabi tidak akan memberikan. Itu kan baru dipinta." Apa jawab laki-laki tersebut? Ya. Setelah Nabi berikan kepada beliau, laki-laki tersebut menjawab, "Wahai para sahabat dan teman-temanku sekalian, saya minta baju kepada Nabi yang dipakai tersebut bukan untuk saya pakai. Jadi saya minta baju yang dipakai oleh Nabi itu bukan untuk saya pakai. Saya minta baju tersebut atau burdah tersebut adalah untuk mengkafani ketika waktu saya akan meninggal nanti." Benar, tidak lama kemudian laki-laki yang meminta burdah kepada Nabi tadi meninggal dunia dan burdah tersebut menjadi kapan buat laki-laki tersebut. Ini adalah merupakan contoh yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah PPME Al-Hikmah Denha yang sama-sama saya cintai. Ada beberapa faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi. Beberapa faedah dari hadis yang saya sampaikan tentang bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling mulia atau orang yang paling dermawan. Kedermawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan secara khusus mengandung faedah yang banyak. Itu sudah saya katakan. Ya. Kedermawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan secara khusus mengandung faedah yang sangat banyak. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, di antaranya yang pertama adalah dilipat gandakan pahalanya atau dilipat gandakan ganjarannya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah-jamaah sekalian, ya, kalau kita belum melakukan dermawan atau memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, tentunya dengan secara ikhlas, waktunya di bulan suci Ramadan untuk bersegera melakukannya. Maka dari itu sudah saya katakan dari tadi, ganjaran bagi orang yang suka dermawan, yang pertama adalah dilipat gandakan pahalanya atau akan dilipat gandakan ganjarannya. Para jamaah PPME Al-Hikmah Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun para jamaah dimanapun Anda berada yang saya hormati. Bulan Ramadan adalah merupakan satu-satunya bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Sebab pada bulan suci Ramadan ini, mereka bisa mendapatkan banyak pahala. Mengapa demikian? Sebab di bulan yang juga dengan penuh berkah ini, setiap amal ibadah atau setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah. Jadi setiap yang dilakukan, amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam, pahalanya akan berlipat ganda. Sebagaimana disebutkan oleh hadis yang berbunyi, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'fin." Atau ila 700 dha'fin. Yang artinya, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan
dari satu kebaikan menjadi 10 kali lipat yang semisal, sampai bahkan sampai 7 kali lipat yang Allah gandakan. Itu yang pertama. Jadi apa kata Nabi? Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 di'fin. Jadi setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai orang mukmin muslim menjalankan kedermawanan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, faedahnya adalah membantu orang-orang yang berpuasa, salat, dan orang-orang yang berzikir dalam melaksanakan ketaatan mereka. Sehingga dengan demikian, beliau akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran pelakunya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi as-sha'imi syai'un," atau syai'an. Yang artinya, siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa? Siapa yang memberi makan? Ya. Siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang serupa dengan orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran orang yang berpuasa. Masya Allah. Ya. Jadi, di sini pada intinya, kita melakukan demikian gunanya agar kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tadi. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah baik itu merupakan rahmat. Atau dikatakan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang banyak kepada hambanya. Jadi di dalam bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan karunia kepada hambanya. Baik itu berupa rahmat, ataupun berupa ampunan, ataupun berupa pembebasan dari api neraka. Terlebih-lebih dalam bulan suci Ramadan adanya Lailatul Qadar atau malam Qadar. Ini tentunya bulan ini akan memberikan karunia yang banyak kepada hambanya yang melakukan puasa. Tentunya keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang berbunyi, maka siapa yang berderma kepada para hambanya, maka Allah pun akan berderma kepadanya dengan pemberian dan karunia, dan balasan tergantung dari jenis perbuatan hamba tersebut. Ini merupakan faedah yang ketiga bagi orang yang suka berderma di bulan suci Ramadan. Adapun yang keempat, faedah yang keempat adalah memadukan antar puasa dan sedekah merupakan amalan yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Jadi memadukan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini akan dapat atau memberikan kepada orang yang melakukan tersebut, yaitu surga. Akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah azza wa jal liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Yang dikatakan, sesungguhnya kata Nabi, di dalam surga tersebut ada kamar-kamar
yang bagian luarnya terlihat dari dalam. Ada kamar-kamar di dalam surga tersebut yang di luarnya itu terlihat dari dalam. Dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Allah siapkan kamar-kamar tersebut bagi orang-orang yang melembutkan perkataannya. Allah siapkan kamar-kamar tersebut bagi orang yang memberi makan. Dan Allah siapkan, berikan kamar-kamar tersebut kepada orang yang selalu berpuasa. Dan salat di tengah malam saat manusia tidur. Itu Allah akan berikan kepada mereka. Allah akan berikan kepada siapa tadi kamar-kamar tersebut yang ada dalam surga? Yang pertama, alanul kalam. Yaitu diberikan kepada orang-orang yang melembutkan perkataannya. Makanya hendaklah ketika dalam bulan suci Ramadan, janganlah berbicara yang keras-keras, janganlah berbicara yang kasar-kasar, fala rafasa wala fusuq, ya. Berbicaralah yang lemah lembut, jangan menyakiti hati orang lain, karena semuanya itu akan merusak puasa kita. Maka dari itulah, di sini sudah saya katakan, yang kamar-kamar yang ada dalam surga tersebut, Allah akan berikan kepada orang yang lembut pembicaraannya. Allah akan berikan kepada orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dan Allah akan berikan kepada orang yang selalu berpuasa. Dan juga Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan salat malam ketika manusia sedang dalam keadaan tidur. Itu adalah merupakan faedah yang keempat. Para jamaah PPME Al-Hikmah Denha serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Adapun faedah yang kelima daripada orang yang suka dermawan di dalam bulan suci Ramadan adalah sebagai penghapus dosa atau menghapus dosa. Atau juga bisa dikatakan melindungi serta menjauhkan diri dari neraka jahanam. Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, setelah itu dermawan di bulan suci Ramadan, itu bisa menghapus dosa dan juga bisa melindungi serta menjauhkan diri dari neraka jahanam. Terlebih lagi jika kedua perkara ini digabungkan dengan salat malam. Ya. Terlebih lagi bukan cuma puasa saja, bukan cuma dermawan saja. Terlebih-lebih lagi yang dua ini digabungkan kepada orang yang melakukan salat malam. Dalam hadis juga dikatakan, apa kata Rasulullah? Man shoma atau man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan salat malam di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan dari keimanan kepada Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini orang yang melakukan salat malam. Adapun orang yang suka bersedekah, ataupun orang yang suka mendermakan harta mereka di jalan Allah. Dalam hadis juga dikatakan, apa kata Nabi? As-sadaqatu tudfi'ul khati'atah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatur rajuli min jawfil lail. Yang artinya, sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi katakan as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Jadi orang yang suka bersedekah itu akan menghapuskan seluruh kesalahan mereka sebagaimana air memadamkan api. Katakan wa salatur rajuli min jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Maksudnya bahwa salatnya seseorang di tengah malam pun akan dapat menghapus dosa yang telah kita lakukan. Itu nomor yang kelima. Adapun yang keenam adalah dalam berpuasa seseorang pasti ada kekurangannya. Dalam berpuasa, ya, kita semuanya pasti ada kekurangannya. Dalam melakukan puasa itu pasti ada kekurangannya.
Namun kekurangan tersebut dapat ditutupi atau dengan melakukan sedekah atau zakat fitrah dan macam-macam lainnya. Makanya di dalam berpuasa ini kadang-kadang kita nggak bakal sempurna. Ya. Jadi namun ketidakkesempurnaan itu dapat ditutupi dengan bersedekah serta membayar zakat serta melakukan sedekah lainnya. Jadi sedekah di sini senyum pun merupakan sedekah. Ya. Membuang juri atau duri di jalan pun merupakan sedekah. Ya. Bahkan dikatakan dalam hadis, ma naqasah malun min sadaqatin. Tidak akan berkurang harta ya yang kita sedekahkan ya dengan sebab keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ma naqasat sadaqatun min malin. Jadi harta itu tidak akan pernah berkurang dengan sebab kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Apa kata Nabi? Bal yazdad. Bahkan harta yang kita sedekahkan, yang berikan kepada orang yang membutuhkan, itu akan bertambah. Para jamaah PPMI Al-Hikmah yang sama-sama saya rindukan dan saya cintai. Adapun faedah yang ketujuh adalah menghibur orang-orang miskin atau orang-orang yang miskin merupakan salah satu wujud seseorang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seseorang yang berpuasa apabila ia merasakan kelaparan, maka ia tidak akan melupakan saudaranya yang fakir dan miskin. Jadi tujuan di sini faedahnya bagi kita yang berpuasa juga akan merasakan bagi orang-orang yang fakir miskin. Merasakan bagaimana orang laparnya ketika mereka tidak mampu untuk memberikan sesuap nasi. Merasakan bagaimana laparnya atau hausnya seseorang fakir miskin yang tidak mempunyai apa-apa ketika dia dalam keadaan kelaparan atau kehausan. Jadi inti dari puasa tersebut selain untuk menjalankan perintah Allah adalah juga merasakan bagaimana seseorang itu bisa merasakan ketika orang dalam keadaan kelaparan ataupun kehausan. Adapun yang kedelapan ini disebut yang terakhir adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata. Apa kata Imam Syafi'i? Aku menyukai apabila seseorang menambah kedermawanan itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, aku sangat menyukai seandainya orang yang dermawan itu dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Atau dilakukan di dalam bulan puasa. Karena kenapa? Karena yang dilakukan oleh Nabi itu, Nabi Muhammad SAW menambah kedermawanan beliau, ya, menambah kegigihan beliau untuk membantu orang ketika datang bulan suci Ramadan. Maka dari itu, saya katakan, Rasulullah SAW itu adalah asja'un nas. Nabi adalah merupakan ajwadun nas. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling pemberani. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Namun kedermawanan beliau lebih tampak dan lebih tegas lagi ketika datang bulan suci Ramadan. Nah, dari itu saya berharap kepada jamaah sekalian, bagi siapa saja yang belum meniatkan atau melakukan untuk melakukan dermah atau untuk melakukan kebaikan atau untuk melakukan bermurah hati di bulan suci Ramadan ini, maka bersegeralah untuk melakukannya. Sebab segala sesuatu itu jangan sampai menunda waktu. Kalau masih ada kesempatan,
mumpung kita masih dalam keadaan diberikan kesehatan, mumpung kita masih mempunyai harta, mumpung kita masih diberi kesehatan, jangan menunda waktu. Ada yang kita inginkan, maka segeralah keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Maka dari itu, saya katakan sekali lagi, saya ucapkan kepada jamaah PPME Al-Hikmah Denha, selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.